mengharamkan tes DNA untuk utak-atik nasab. Ya biarin, memang nggak bisa buat utak-atik nasab, tapi bisa buat memvalidasi nasab. Dan kita bisa lihat ketakutannya Hanif Alatos. Kenapa? Karena dia sudah tahu haplogrup dia itu apa. Jihad mukhtasar seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang, larang wafardul uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Padahal tes DNA itu bukan buat ngutak-ngatik nasab. Tidak ada satupun tes DNA yang bisa dipakai untuk ngutak-ngatik nasab. Ya. Karena DNA itu adalah catatan Tuhan untuk nasab kalian. Setidaknya ada 5 Alatos ini yang udah pernah tes DNA ini. Jadi memang ketakutan Hanif Alatos kemarin. Apa haplogrupnya udah ketahuan. Dipikirnya bisa menyembunyikan apa kebusuan, nggak ada. Sekian tahun ngapusi bangsa Indonesia, yo aibnya dibuka sendiri sama Allah nih. Tunggu aja. Bangsa kita tuh bisa keramat tuh. Kita bisa menerima mereka terbuka, dikasih status WNI oleh Presiden Soekarno atas usul Yahya Jiwa Pasbulah tuh. Tapi apa lihatnya kelakuan mereka? Air susu dibalas air tuba. Sekarang ya kita preteli lah, kita tunjukin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua sudah mendengarkan penjelasan dari Dr. Sugeng Sugiarto, pakar DNA. Beliau adalah BRIN. Beliau mengatakan bahwa Hanif Alatos ini jelas ketakutan. Terus keluar-keluar ngomong kesana kemari, bahkan di situ menyuruh pemerintah untuk membuat suatu keputusan untuk melarang bikin peraturan yang di situ itu mewajibkan tes DNA untuk ngotak-ngatik nasab. Dr. Sugeng mengatakan tes DNA itu tidak bisa mengotak-ngatik nasab, tetapi tes DNA itu untuk mengvalidasi nasab. Karena apa ketakutannya Hanif Alatos? Yaitu ada 5 orang dari Alatos ini sudah melakukan tes DNA. Dan haplogrupnya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang seharusnya haplogrupnya itu J1, nah ini malah berbeda. Nah ini loh, kelicikan-kelicikan para kabib ini begini ini. Mereka selalu bikin narasi, mereka selalu bikin fatwa lah kalau istilah kerennya, untuk melegitimit visi misi mereka. Pada saat nasab mereka terancam, ya otomatis mereka keluar-keluar. Ya ciri khasnya mereka ya seperti itu, omongannya meyakinkan. Padahal antara bohong dan benerannya itu sama saja, ya seperti itu tipikal ngomongnya. Terus dibumbui dengan dalil-dalil ayat-ayat Quran tentunya. Nah seperti itu. Nah ingat itu bahwa tes DNA itu tidak bisa ngotak-ngatik nasab. Apa yang dijelaskan Dr. Sugeng itu jelas. Tidak bisa. Tidak bisa untuk ngotak-ngatik nasab. Tes DNA itu untuk mengvalidasi nasab. Ini ilmu terkini. Dan ini adalah catatan Tuhan yang tidak bisa dibohongi. Karena yaitu hari ini mencari orang jujur itu sulit. Adanya jujur kacang hijau. Sangat sulit sekalipun mereka yang mengaku cucu Nabi. Karena bohongnya itu
kelewat batas, maksudnya itu ya banyak lah kelewat batas itu. Nah ini kan menjadi catatan tentunya. Jadi apa yang dijelaskan oleh Dr. Sugeng Sugiarto ini ilmu buat kita. Bagaimana seorang pakar genetika menjelaskan kepada kita semua tentang tes DNA itu untuk apa sih? Untuk ngotak-atik nasab kah? Bukan, tidak bisa tes DNA untuk ngotak-atik nasab, tidak bisa. Untuk memvalidasi nasab. Ini tidak bisa. Jadi jelas. Jadi apa yang disampaikan oleh Hanif Al-Atos bahkan mengharamkan tes DNA. Terus mengatasnamakan ulama fikih sedunia juga mengharamkan itu semua. Itu tidak brul itu. Bohong itu. Mereka ketakutan saja. Seumpama mereka ketahuan bukan dzurriyyah dari baginda Rasulullah SAW. Jadi jelas. Mereka ketakutan seumpama menjadi mantan Habib, itu saja. Karena ada 5 Al-Atos yang sudah tes DNA dan hasilnya itu jelas, itu bukan keturunan Nabi, jelasnya maksudnya. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.